kekuatan terkhusus kepada teman-teman yang sedang menyelami program Guru Penggerak ini di tengah-tengah agendanya yang sangat padat, agar kemudahan selalu terlimpahkan kepada kita semua, sehingga kita nanti sampai pada garis finish dengan selamat dan bahagia. Marilah kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa, Bapak Ibu. Boleh salah satu dari teman memimpin doa kita pada sore hari ini agar senantiasa diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu yang berkenan memimpin doa pada sore hari ini, yang pasti Bapak-bapak ya. Silakan Bapak, boleh raise hand. Oke, kayaknya tidak ada yang bersedia ini. Oh, ada nggih. Oke, silakan Pak Sabto. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita di elaborasi sore ini berjalan dengan nyaman dan tertib tanpa ada kendala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto yang telah bersedia memimpin doa pada sore hari ini, luar biasa. Bapak Ibu, kalau boleh saya tahu ini Jawa Tengahnya dari mana ya? Dari Grobogan, Ibu. Demak, Ibu. Ada Demak. Oke, ada Demak, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah merespon. Baik Bapak Ibu, izin melanjutkan. Kita sampai pada modul 3.3. Oke. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Modul ini ditulis oleh Ibu Oskarina Dewi Kusuma, Ibu Indrasari, dan Ibu Siti Suharsi. Nah, jadi ada 3 Bapak Ibu yang menulis modul ini. Perkenalan dulu Bapak Ibu, nama saya Siatin yang sudah tertulis di LMS. Saya lahir di Kota Jombang, Jawa Timur. Silahkan kalau teman-teman ada waktu ke Jombang, silahkan mampir, barangkali mau ke makamnya mantan Presiden RI kita Gus Dur. Silahkan mampir ke tempat saya. Saya seorang pengawas sekolah, Bapak dan Ibu. Dalam program Guru Penggerak ini, saya berperan sebagai fasilitator dan juga instruktur. Itu nomor HP saya 082 44 310 166. Barangkali nanti akan ada beberapa hal yang mau Bapak Ibu konfirmasi ke saya, dipersilahkan WA ya. Oke. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa teman-teman fasilitator dulu. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang, itu saya ingin menyapa teman-teman fasil di sini. Ada Pak Subiarto, barangkali hari ini ikut membersamai teman-teman. Pak Subiartonya ada enggak? Terima kasih Bu Sus, ini ikut insyaallah selalu mendampingi. Terima kasih Bu Sus. Semangat Pak mendampingi teman-teman CGP-nya, ini sudah di modul pamungkas ya Pak ya? Iya, insyaallah dengan CGP yang luar biasa yang semangatnya di akhir sesi begitu. Pak Subiarto dari Jawa Tengah juga? Iya Bu. Dari Banjarnegara. Banjarnegara, oke. Berikutnya saya ke Pak Andreas Sukardi.
Iya Bu, hadir Bu. Oke, Dari terima Pati. kasih Pak Andreas masih Oke Bu. aktif membersamai teman-teman CGP. Terima kasih Pak Andreas. Iya sama-sama Bu. Sama-sama. Kemudian Pak Ulil Absor hadir? Oke, kayaknya belum bergabung dengan kita. Kemudian Bapak Pujiono. Bapak Pujiono. Ya, hadir Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, nggih. Teman CGP-nya di modul yang terakhir. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Terakhir ini. Kemudian berikutnya Pak Panji Subraca ikut bersama teman-teman juga. Hadir Bu. Luar biasa, Iya. terima kasih Bapak. Ini bapak-bapak semua ini. Oh enggak, saya ini ada Ibu Pariyati. Ibu Pariyati. Oh, barangkali Ibu Pariyati belum bisa gabung dengan kita. Bu Musyafiah. Bu Musyafiah. Oke, enggak apa-apa. Pak Andreas, Pak Pujiono, Pak Panji, mudah-mudahan nanti bisa membantu saya ketika saya kepingin ada teman yang berbagi inspirasi gitu ya Pak ya, dari CGP-nya Bapak mungkin bisa Oke Bu, siap Bu. memilihkan yang punya inspirasi yang hebat gitu Pak untuk kita semua, karena di modul 3.3 ini kita banyak saling menguatkan, berbagi cerita gitu nggih, karena sudah sekian modul kita lalui. Ini adalah modul yang merupakan gabungan dari modul 1.1 sampai modul 3.2 gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman TP yang mungkin hari ini juga bisa hadir bersama kita semua dan membersamai teman-teman CGP di modul terakhir ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman admin yang sudah membantu terlaksananya proses elaborasi pemahaman modul 3.3 ini. Baik, saya akan lanjut ke komitmen belajar kita Bapak Ibu. Masih sama seperti biasanya, kita nyalakan kamera, matikan mikrofon, ayo hadir seutuhnya, ayo hargai waktu bersama, begitu Bapak Ibu. Kemudian mari kita buat catatan jika dirasa itu penting. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan atau klik raise hand jika akan ingin bertanya atau mengkonfirmasi sesuatu. Gangguan teknis adalah hal biasa Bapak Ibu, jadi tidak usah dibikin besar gitu ya. Ketika memang kita bukan pemilik sinyal sih, kita hanya pengguna, jadi bisanya ya hanya mendekatkan pada sinyal yang lancar gitu aja. Kemudian kita dilarang merekam Bapak Ibu karena hak rekam hanya ada pada BPGP. Gitu. Saya lanjut untuk membacakan capaian khusus modul 3.3 Bapak Ibu. Diharapkan teman-teman CGP nanti mampu menjelaskan konsep kepemimpinan murid gitu ya, yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, diharapkan teman-teman CGP menggunakan pemahamannya tentang kepemimpinan murid ini untuk menganalisis salah satu kegiatan atau program yang sedang dilakukan sekolah Bapak Ibu saat ini. Yang ketiga, menyimpulkan lingkungan yang bagaimana sih yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid itu. Yang keempat, menggunakan pemahaman tentang kepemimpinan murid ini, tentang lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid ini untuk menganalisis contoh-contoh program Bapak Ibu atau kegiatan sekolah. Yang kelima, membuat gambaran umum program atau kegiatan sekolah yang di dalamnya ada 3 hal, mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, diharapkan teman-teman CGP nanti mampu mengidentifikasi strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid itu Bapak Ibu. Yang terakhir, diharapkan teman-teman CGP yang sebentar lagi C-nya akan hilang jadi GP gitu ya, merancang sebuah prakarsa perubahan di sekolah
dalam bentuk sebuah program atau kegiatan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dengan menggunakan model Bagja. Ini sudah Bapak Ibu selami di modul sebelumnya ya. Jadi sudah di modul ini tuh kita akumulasi dari semua yang telah kita lakukan gitu ya. Jadi nanti mesti ngomongnya kalau nggak kena ke satu-satu ya kena ke satu-dua, itu mesti melompat-lompat gitu Bapak Ibu di modul ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada kata-katanya dari Bapak Nadim. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ini kata-katanya Pak Nadim, Bapak Ibu. Jadi besok ketika dimanapun Bapak Ibu berada, lakukan perubahan kecil di kelas Bapak Ibu. Nah, kelas Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu. Lakukan perubahan kecil itu. Nah, perubahan kecil itu yang seperti apa Bapak Ibu? Perubahan kecil itu yang memungkinkan Bapak Ibu lakukan adalah dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu. Apa itu? Paradigma kita Bapak Ibu, cara kita memandang murid. Cara kita memandang murid gitu ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu memandang murid. Kalau dulu kita memandang murid itu disamaratakan gitu, disamaratakan. Sekarang kita harus merubah paradigma itu. Itu Bapak Ibu harus rubah memandang murid. Mari kita ubah ke cara pandang bahwa murid kita semua bisa berkembang sesuai bakat minatnya masing-masing. Jadi sekarang bukan waktunya lagi untuk menyeragamkan ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan waktunya lagi menyeragamkan, tetapi kita harus melayani anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah kita pelajari di modul sebelum-sebelumnya. Di modul 1.1 kita ngomong tentang menuntun gitu ya. Di modul 1.2 kita ngomong nilai dan peran guru penggerak. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Baik, saya izin berlanjut. Nah, Bapak Ibu, mari kita berbagi cerita dalam kelompok. Bapak bisa menulis di chat. Nanti setelah menulis di chat kita akan ada yang berbagi cerita secara lisan itu. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu yang terlibat dalam sebuah program. Itu boleh intra, boleh ko, atau ekstrakurikuler di masa lalu Bapak Ibu yang berkesan sampai saat ini. Jadi pada saat Bapak Ibu sekolah dulu, pada saat sekolah di masa lalu, yang berkesan sampai saat ini. Nah, mengapa pengalaman tersebut berkesan? Ya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu tulis di chat, Bapak Ibu. Silakan tulis di chat. Silakan Bapak Ibu tulis di chat, begitu nanti ada yang berbagi cerita secara langsung. Silakan Bapak Ibu.
Iya, kegiatan donor darah ini, Bu Mufridah. Ekstra pramuka. Siapa yang mau berbagi cerita secara lisan, Bapak Ibu? Dipersilahkan raise hand. Monggo. Pak Sabto, wah luar biasa Pak Sabto ini. Mari Pak. Jadi, izin menceritakan pengalaman di sebuah program sekolah masa lalu yang berkesan sampai saat ini. Yang paling berkesan bagi saya tuh pada saat mengikuti Persami waktu saya masih SMP, Bu ya. Jadi dulu kemah dulu dengan sekarang tuh saya kira beda. Kalau kemah sekarang murid-murid saya itu makannya catering seperti itu. Tapi kalau saya dulu benar-benar masak bawa beras bawa kompor dari rumah. Nah, itu pertama kali saya dan teman-teman masak, istilahnya tidak dimasakkan oleh ibu ya, pertama kali itu. Dan ya namanya pertama kali itu nasinya gosong, terus teman-teman pada wah istilahnya gimana ya sibuk seperti itu, emosi tinggi kemudian ya terus ada lagi yang sayurnya tumpah dan sebagainya. Itu pertama kali saya masak itu di Persami itu, dan alhamdulillah itu berguna pada saat saya kos itu ya, sudah bisa masak. Sampai saat ini pun saya gemar masak, itu yang paling berkesan bagi saya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sabto. Yang membuat itu terkesan apa Pak? Ya itu masak pertama kali, terus itu tergesa-gesa sudah di peluit dari kakak-kakak itu sudah berbunyi. Akhirnya kita mau makan malah tumpah sayurnya itu Bu. Jadi sarapannya nggak jadi, kita makan di jalan, itu ada penjual itu. Ya, setelah itu kan penjelajahan, jadi kita jalan-jalan, ada penjual, kita mampir sebentar makan gorengan seperti itu. Jadi malah nggak jadi sarapan itu. Oke. Jadi yang membuat terkesan itu sudah wis masak soro-soro, gitu ya. Wayai maem nuplek. Itu yang membuat jadi sarapan. Oke, luar biasa, keren. Ada teman lain yang masih mau berbagi cerita, Bapak Ibu? Monggo. Bu Juliana Oktaviani, silakan Bu. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Mohon izin berbagi pengalaman saya, ketika saya SMA, yang paling berkesan itu ketika saya jadi pimpinan redaksi dari Buletin Sekolah, Bu. Wih, keren. Ketika itu kami teman-teman itu mengumpulkan teman-teman yang senang menulis begitu. Kemudian kita membuat buletin sekolah, kami ajukan ke pihak sekolah. Alhamdulillah di ACC itu terbit 1 bulan sekali. Nah, kebetulan saya diamanai jadi pimpinan redaksinya. Dan sekarang ini saya kebetulan diamanahi Bapak Kepala Sekolah menjadi kepala perpustakaan. Maka program Prakarsa Perubahan yang berdampak pada murid ini yang saya usung adalah literasi, Bu. Dan kami ini OTW mengadakan workshop penulisan. Semoga nanti anak-anak bisa menghasilkan sebuah karya. Seperti itu, Bu. Luar biasa, mudah-mudahan nanti workshopnya dan karya yang diciptakan anak-anak sampai jadi buletin diberi kelancaran ya Bu Juliana. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Juliana. Masih ada teman yang mau berbagi? Silahkan, satu lagi. Barangkali dari kelas yang lain. Bu Juliana tadi dari kelasnya siapa, Bu? Kelasnya Pak Panji, Bu. Pak Panji Subrata. Pak Panji. Oke, luar biasa.
Bu Maria Ulfa, dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Halo, apakah suara saya Halo. terdengar? Wes, merdu sekali Bu. Ini sinyalnya akan agak buruk Bu. Pengalaman saya ketika di SMA Ibu, ketika saya mengikuti lomba debat ilmiah Wah, yang membuat saya teringat sampai sekarang itu yang pertama. Saya kan dari Kabupaten Demak ya Bu. Nah, tempat lombanya itu di SMA Meranggen, Futuhia, tempatnya di sana. Nah, waktu itu saya diantar sama Pak Guru itu melewati desa yang namanya Guntur itu Desa Blerong. Nah, di situ lewat jalannya itu setapak dan jalannya itu belum diaspal Ibu. Jalannya masih tanah seperti itu. Nah, dalam hati saya, ya Allah kok zaman gini masih ada jalan seperti ini. Jangan sampai aku jadi orang sini, batin saya seperti itu. Tak tahunya Bu, ternyata jodoh saya malah orang sini. Lah itu buat saya saya diwelahke sama Pak Guru saya. Mbak, lah kok malah Mbok Parani gitu. Sampai sekarang ya saya terkesan sekali Bu. Kemudian yang kedua, kejadian di saat lomba, ketika lomba debat itu, ketika babak penyisihan, kami alhamdulillah masuk ke babak final. Ternyata di babak final itu ada sebelum lomba itu ada technical meeting. Ya. Lah kebetulan saya tidak mengikuti, yang mengikuti Bapak Guru, namun Bapak Guru ini tidak menyampaikan kepada saya. Ternyata waktu kita berbicara itu telunjuk tidak boleh duting-duting gitu Ibu. Nah, salah satu dari kami ada yang duting, akhirnya didis Ibu. Ya Allah, pengalaman itu sangat menyedihkan Ibu. Seharusnya kami mendapatkan 3 besar malah dapat D seperti itu Ibu. Jadi pengalaman itu akan saya ingat-ingat sampai sekarang ketika nanti saya mengantarkan anak ke lomba, akan saya benar-benar saya perhatikan seperti itu Ibu. Jangan sampai pengalaman seperti saya ini terulang kembali. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Maria Ulfa, ini pengalaman yang direfleksikan gitu ya. Yang pengalaman kedua merefleksikan, jangan sampai nanti kalau saya mengantarkan anak lomba, anak-anak itu tidak tahu informasi gitu ya tentang Ibu, sangat luar biasa. Tapi saya juga terkesan loh dengan pengalaman yang pertama tadi begitu. Lah itu Bu, jalannya itu setapak itu Bu. Saya kan bayangkan lah nanti kalau waktu hujan itu gimana? Udah itu tanah, udah setapak, terus bagaimana mau keluar jauh dari jalan raya, ya Allah bagaimana repotnya. Saya seperti itu Ibu. Ketika kita itu berpikir ya, makanya kemarin kita belajar yang di otak luhur itu ya Bapak Ibu, ada kan otak luhur, kita berpikir lambat gitu. 1, 3 itu kalau tidak salah, kita berpikir lambat. Nah, jadinya kita itu kalau melihat sesuatu jangan langsung meresponnya dengan merespon gitu ya. Nah, jangan langsung meresponnya apalagi dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Artinya kita berbasis aset. Daerah ini seperti ini asetnya. Nah, waktu itu belum masuk menggerak Ibu. Ini manfaatnya masuk menggerak Ibu. Iya. Ketika kita merespon itu alam akan menjawab. Responnya ini jangan sampai saya di sini malah dapat jodohnya di situ. Iya. Ya, kita lalu Ibu Maria, itu memang garis yang harus kita jalani gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, saya menyimpulkan dari ketiganya gitu ya, dari Pak Sabto, dari Bu Juliana, dan dari Bu Maria Ulfa gitu ya, dengan debat ilmiah, dengan pimpinan redaksi, dengan yang ikut pramuka sampai masak terus sayurnya tumpah gitu ya. Nah, kenapa itu jadi terkesan Bapak Ibu? Nah, terkesan itu karena saat itu Bapak merasa bertumbuh di sana Bapak dan Ibu. Ada kemerdekaan di sana, diberi kepercayaan gitu ya, diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya, diberi tanggung jawab.
Nah, kalau kita itu merasa diberi tanggung jawab, merasa diberi kemerdekaan, merasa diberi kepercayaan, saya yakin kita itu pasti tidak akan baeno dalam bahasa Jawanya, tidak akan membiarkan tanggung jawab yang diberikan itu kepada kita, karena kita merasa tumbuh di sana. Nah, itu Bapak Ibu, marilah sekarang itu kita ciptakan hal-hal yang seperti itu, yang membuat murid kita itu merasa punya pengalaman yang barusan Bapak Ibu ceritakan itu. Hal ini perlu Bapak Ibu didorong oleh Bapak Ibu untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Dan ruh dari program guru penggerak ini Bapak Ibu adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu yang seperti apa? Menguatkan yang sudah ada. Yang sudah ada ini kita kuatkan. Tidak harus programnya program yang baru gitu, tetapi menguatkan yang sudah ada, yang tentunya dalam tanda kutip mendorong kebermaknaan Bapak Ibu. Harus bermakna apa yang dilakukan anak-anak. Kalau anak-anak melakukan segala sesuatunya tanpa dia merasa bermakna, tidak merasa tidak merasa ikut memiliki, akan lenyap, akan hilang itu Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, oke, izin berlanjut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menuliskan ceritanya di kolom komentar. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, program yang berdampak pada murid itu bagaimana? Yang meningkatkan keberpihakan, menguatkan yang sudah ada, mendorong kebermaknaan Bapak Ibu. Nah, kemudian implementasi kepemimpinan murid kontekstual. Kalau tidak kontekstual, pasti anak-anak itu ya gimana ya, namanya aja nggak kontekstual, tidak dekat dengan dunianya, pasti ya akan cepat hilang, kebermaknaannya itu akan sedikit gitu Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, di modul 3.3 ini kita banyak bicara tentang kepemimpinan murid, gitu ya. Yang di sana mempromosikan 3 hal, yaitu voice, choice, dan ownership. Nah, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Ini Bapak Ibu sudah banyak pelajari mulai dari diri, kemudian alur eksplorasi konsep, itu kan Bapak Ibu sudah selami dengan teman-teman fasilitator. Dan di sini di elaborasi pemahaman kita hanya nanti saling menguatkan gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Ini ada tulisan dari Bandura 2026. Akan tercipta, student agency ini akan tercipta ketika anak itu punya 4 hal itu Bapak Ibu. Jadi kepemimpinan murid akan tercipta ketika kita atau anak-anak kita bisa menciptakan 4 hal itu di anak-anak. Apa saja itu? Yang pertama itu intensi. Intensi itu kesengajaan Bapak Ibu. Kesengajaan. Punya niat, punya khayalan. Kalau kita sengaja punya niatan, kita akan menyiapkan tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, bagian-bagian mana dari program yang akan kita desain? Seperti tadi Bu Yuliana kan punya niatan gitu ya. Anak-anak Bu Yuliana diamanai oleh kepala sekolahnya untuk jadi pimpinan redaksi gitu. Sekarang, nah punya niatan. Bu Yuliana berupaya menciptakan lingkungan agar anak-anak itu punya niat, kesengajaan, intensi. Anak-anak sengaja, tujuannya kemana gitu ya. Anak-anak sengaja. Yang kedua, punya visi Bapak Ibu. Masa depannya ingin seperti apa. Kalau Bu Yuliana tadi kan visinya ingin membuat buletin itu tadi. Nah, kan kita punya visi, punya masa depannya ingin seperti apa. Mau melangkah kemana? Mau melangkah sejauh mana? Dipandu oleh visi. Bukan dipandu oleh masalah. Nah, kalau beda, kalau dipandu oleh masalah. Nah, Bapak Ibu kan sudah belajar ini, kita asset based thinking gitu ya. Nah, berbasis kekuatan, bukan berbasis masalah.
Jadi kita ubah, ayo kita ubah cara pandang kita. Semuanya kita jadikan berbasis kekuatan. Ingat kan Bapak Ibu si Bernard itu kemarin yang sudah memantaskan diri membawa palu, kemudian tasnya ditaruh di belakang di punggungnya, kemudian pakai kacamata, dia sudah begini melihat ke cermin, kemudian melihat visinya gunung es itu kan, visinya kan seperti itu Bernard. Nah, dia punya visi, pandangan ke depan. Tapi semuanya harus kita melangkahnya itu kita dipandu oleh visi, bukan dipandu oleh masalah. Si Bernard ketika naik ke atas gunung, palunya jatuh kan saat itu ya Bapak Ibu, di modul berapa itu Bapak Ibu belajar itu, palunya jatuh. Kalau si Bernard ini berpikirnya berbasis masalah, selesai, aku sudah nggak punya alat, selesai gitu. Nah, karena si Bernard berpikirnya berbasis kekuatan, dia mikir apa ini ya yang bisa saya gunakan untuk tetap saya lanjut ke puncak gunung es itu. Kemudian dia melihat kuku-kukunya, gitu kan? Melihat kuku-kukunya, akhirnya dia naik dengan kuku-kukunya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu seperti apa ini namanya yang dicontohkan si Bernard itu, kayak si Bernard itu analoginya itu ya. Yang berikutnya anak punya aksi Bapak Ibu yang menciptakan lingkungan itu yang anak-anak akan ikut di dalamnya. Aksinya bagaimana? Mulai merespon dan bisa mengendalikan diri untuk mencapai tujuan. Di sini kita menggabungkannya dengan KSE Bapak Ibu ya, mengendalikan diri untuk mencapai tujuan. Oke, kita itu punya tujuan, tetapi tetap harus mengendalikan diri. Di mana Bapak Ibu keterampilan kita berelasi tetap dituntut. Kita punya anak, punya misi, punya tujuan yang luar biasa, tetapi ketika dia tidak bisa mengendalikan diri, ya sama. Jadi ini indah sekali Bapak Ibu 10 modul ini. Nah, saling menguatkan antara modul 1 dengan modul yang lain. Nah, mengendalikan diri ini diharapkan anak bisa sebagai pengendali, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Gitu. Bagaimana murid mengendalikan dirinya untuk mandiri? Merdeka Bapak Ibu. Merdeka artinya bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi merdeka itu adalah mampu memerintah dirinya sendiri dan tidak terperintah oleh orang lain. Mampu ada kegiatan seperti ini, aku memerintah diriku, aku harus ngapain gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu, bagaimana mengindependenkan murid-murid kita. Dimanapun dia berada, dia bisa survive. Nah, punya daya lenting yang luar biasa gitu ya. Nah, tidak jadi anak yang kesenggol nangis, keterangin nangis gitu. Kan ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ya seperti itu. Yang berikutnya R-nya Bapak Ibu refleksi. Perbaiki diri secara terus-menerus, menyadari lebih banyak hal, baik hal-hal yang kuat atau hal-hal yang kurang, untuk menentukan langkah-langkah ke depan yang lebih baik. Nah, jadi ada niat atau kesengajaan, dituntun oleh visi Bapak Ibu, visinya kemana, kemudian kita melakukan aksi sesuai dengan visi kita, kemudian yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini penting sekali Bapak Ibu. Pengalaman, kalau dulu ada kata pepatah belajar dari pengalaman gitu ya. Pengalaman adalah guru yang berharga. Tetapi kalau tidak kita refleksikan, ya sudah. Nah, kayak pengalamannya Pak Sabto tadi. Nah, tetap itu guru yang berharga direfleksikan. Oh, ternyata nek tandang gawe gupuh kabeh gitu ya. Cepet-cepetan ternyata malah waktunya makan numplek seperti itu. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka, itu student agency Bapak Ibu ya. Mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitas belajar.
mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai proses hasil belajarnya. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. KSE-nya kena ya Bapak Ibu, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan orang lain. Kalau yang menentukan orang lain kadang dia bisa nggak setuju loh dengan kemauannya. Gitu. Nah, ketika murid menunjukkan agensi dalam proses pembelajaran, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar Bapak Ibu untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar. Begitu. Saya ada contoh dua situasi Bapak Ibu. Misalnya ini. Situasi yang pertama ya, situasi yang pertama. Di kelas, saya ngomong gini, setelah istirahat, saya guru ini umpamanya saya guru. Anak-anak hari ini, Bu Susi akan ada rapat ke Jombang bersama Bapak Ibu guru yang lain. Kalian dipulangkan pagi, belajar di rumah. Responnya anak-anak gimana Bapak Ibu? Senang sekali, Bu. Wih, senang sekali. Tulis di kolom komentar. Senang. Respon yang lain apa, Bapak Ibu? Senang, Pak Sabto. Yang lain responnya Bapak Ibu apa? Ketika gurunya ngomong gitu, Bu Susi mau rapat anak-anak, kalian belajar di rumah, dipulangkan pagi nih. Ada yang senang, ada yang sedih. Gembira. Ya, malah hilang lagi Bu Guru. Teriak asik, gere. Yes, ada yang yes. Kebanyakan senang Bu. Kebanyakan senang. Luar biasa. Terus situasi satunya gini Bu. Situasi satunya. Anak-anak, kita akan belajar tentang hari Senin ya. Hari Senin itu kita akan belajar tentang daun. Yang kita pelajari dulu apa ya ini tentang daun ini ya enaknya. Anak-anak ngomong macam-macamnya Bu. Tulang daunnya Bu. Dan apalagi banyak ngomong. Bentuknya Bu. Oke, kita tampung semua. Yuk yang akan kita pelajari kita tulis di papan. Nah, kalau mau belajar yang kayak kalian inginkan itu tadi, kira-kira enaknya kita belajarnya di mana ya? Nah, anak-anak jawab, di mana Bapak Ibu? Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi murid saya, belajarnya di mana? Di luar kelas. Taman sekolah, di halaman sekolah, sawah, luar kelas. Nah, rata-rata mesti ngomongnya di luar kelas, di kebun, gitu ya, di kebun, di pinggir hutan. Kalau pas sekolahannya deket hutan, gitu. Nah, semuanya oke. Kita setuju ya belajarnya di luar kelas. Kita milihnya di hutan seberang atau di kebun. Apa aja nak? Besok yang akan kita bawa. Kemudian kita belajarnya seperti apa besok itu? Apa cuman lihat-lihat aja? Nah, anak-anak jawab, ya mencatat Pak, mencatat Bu, mencatat. Oke, mencatat. Berarti kita bawa apa aja? Bawa alat tulis, bawa buku. Ada tambahan lagi, bawa apa? Bawa cemilan Bu, biar nanti belajarnya enak gitu, sambil makan jajan gitu. Oke. Yes, disepakati ya, nanti hari Senin kita akan belajar di kebun dekat sekolah itu. Kita membawa buku, membawa peralatan, dan membawa makanan. Anak-anak gimana? Wah, senang, gitu senang. Hari Senin Bapak Ibu tiba hari Senin jam
masuk kelas itu, masuk kelas. Kemudian Bu Susi ini ke ruangan, anak-anak mohon maaf sekali, kayaknya kita nggak bisa melanjutkan rencana kita yang hari Senin kemarin. Bu Susi ini ada dipanggil oleh Bapak Kepala Dinas, semuanya begitu ya. Responnya anak-anak bagaimana? Adakah yang senang? Nah, sedih, kecewa gitu ya. Sedih, kecewa. Responnya akan beda Bapak Ibu. Dua situasi ini. Nah, situasinya kan beda ya. Situasinya ketika mengajar. Ini Bapak Ibu yang kita harapkan. Kalau suara anak-anak, ya, pilihan sudah kita berikan. Suaranya, voice-nya kita dengar tadi usulan. Kemudian pilihan-pilihan, kita beri pilihan, choice. Anak-anak akan punya ownership, merasa memiliki. Wah, Senin itu pembelajaranku, seneng aku. Nah, kalau sudah seperti itu, anak-anak akan merasa itu nanti kira-kira tanggung jawab enggak ketika dia belajar di kebun? Apakah di sana dia enggak ngapa-ngapain? Apa iya? Enggak kan? Pasti dia di sana sesuai dengan yang dipilih tadi. Saya akan mencatat, saya akan gini. Nah, seperti itu. Itu ketika lingkungan yang kita hadirkan bisa merangsang, mempromosikan 3 hal itu tadi Bapak Ibu. Voice, choice, dan ownership. Harapannya Bapak Ibu sebagai CGP yang sebentar lagi C-nya hilang, yang hebat luar biasa, lakukan perubahan kecil ini di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Berharap nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan di lingkaran pengaruhnya Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa melirik ke lingkaran pengaruh yang lebih luas. Misalnya kelas sebelah. Kalau yang sudah jadi kepala sekolah, bisa memberi pengaruh ke guru-gurunya begitu. Saya yakin di sini sudah ada beberapa kepala sekolah ini, dan Bapak Ibu yang lain sebentar lagi juga akan jadi kepala sekolah gitu kan, nah, bahkan jadi pengawas. Oke, izin berlanjut Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, voice, choice, dan ownership. Langsung saya contohkan. Bapak Ibu silahkan lihat film ini sebentar. Jadi
Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari tayangan tadi? Silahkan, Bapak Ibu. Apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari tayangan tadi? Bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu. Di modul terakhir kok malah loyo ya? Ayo Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ambil dari tayangan tadi? Bu Nur Aliyah, silakan Bu Nur. Mikrofonnya belum diaktifkan, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Susi. Izinkan saya memberikan sedikit apa yang saya lihat dari video yang ditampilkan tadi, di mana para siswa, anak-anak SD yang terlihat tadi belajar dengan in action, Bu. Mereka tampaknya sangat senang sekali karena mereka belajar learning by doing. Di mana itu yang ada kaitannya juga dengan apa yang ditanyakan Bu Susi di awal tadi terkait dengan pengalaman yang berkesan. Di mana anak-anak saya lihat sangat antusias, sangat semangat dalam pembelajaran, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dari pihak Bapak Ibu guru di sini mengambil peran yang sangat luar biasa, saya rasa, di mana beliau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik, memerdekakan tadi yang disampaikan Bu Susi, memerdekakan, kemudian memberikan kepercayaan serta memberikan sebuah banyak kesempatan kepada mereka untuk mendengar suara mereka didengar. Kalian kepengennya seperti apa, mau yang bagaimana, Ibu guru atau Bapak guru harus seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga diberikan sebuah pilihan-pilihan dengan berbagai macam kegiatan yang difasilitasi oleh sekolah dan juga Bapak Ibu guru, sehingga mereka terlibat langsung, sehingga pengalaman yang mereka dapatkan, pengalaman atau pembelajaran yang mereka peroleh langsung dapat mereka kerjakan secara langsung bersama-sama, secara mandiri. Pada akhirnya mereka memiliki semacam kayak kepemilikan, Bu. Dari suara, kemudian ada choice, kemudian ada yang satu lagi menjadi merasa memiliki, sehingga mereka bertanggung jawab pada diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mengembangkan bakat minat mereka sesuai dengan yang mereka miliki, sehingga cita-cita untuk bisa menggapai pembelajaran atau menjadi pelajar yang berprofil Pancasila itu akan bisa tercapai. Begitu Ibu Susi, terima kasih. Luar biasa, Bu Nur Alia, sangat tanggapannya sangat luar biasa. Benar yang dikatakan, ketika kita itu kalau tadi kita lihat itu kan anak-anak menata buku perpustakaan ya. Menatanya bukan diarahkan guru, anak-anak itu menata sendiri. Kemudian di sana ada meletakkan bunga di jendela gitu ya. Coba kalau itu tadi disuruh sama gurunya. Ayo kamu, ini buku ini taruhnya di sana, buku ini taruhnya di sana. Dia melaksanakannya bagaimana Bapak Ibu? Terpaksa kan, tidak memimpin dirinya sendiri. Terus bunga itu juga gitu, taruh jendela. Ini, ayo, ini ditanam, kemudian taruh di jendela. Besok bisa-bisa bunga itu dibikin mainan, dijatuhkan atau bagaimana. Nah, dia tidak menjaga karena tidak merasa mempunyai gitu ya. Tetapi ketika bunga itu dia letakkan sendiri, pot itu diletakkan sendiri, dia maunya nanam ini taruh di sini, itu akan beda Bapak Ibu. Dia akan menjaga itu benar-benar. Nek
wong Jawa ngarani handar beni gitu ya, ikut memiliki. Nah, ikut memiliki, benar-benar itu ikut memiliki. Satu lagi dari Bu Dewi. Nah, Bu Dewi sudah nulis di chat tadi, luar biasa. Silakan Bu Dewi. Nggih, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ini saya off cam nggih, Bu, nggih, karena tadi kok saya on kan kok tetap tidak nyala kameranya, mungkin sinyalnya ngoten. Tidak apa-apa, yang penting tetap bisa aktif mengikuti Bu Dewi, silakan. Nggih, Ibu, kalau dari pengamatan saya tadi, menurut pengamatan saya dari video yang ditayangkan tadi, itu ada sebuah kelas nggih, Bu, nggih, di mana ibu gurunya tadi memberikan kesempatan kepada anak-anak ya, untuk bisa menentukan kelas seperti apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, dari situ tadi anak-anak mulai menuliskan apa yang mereka inginkan, kemudian tulisannya itu ditempel, dipajang, dan dibahas bersama-sama. Kemudian ada beberapa pilihan. Setelah itu anak juga menggambarkan, oh seperti ini Bu, kelasnya seperti ini. Nah, dari situ kemudian sepertinya ibu gurunya mulai menerima suara-suara dari anak-anak, kemudian mengajak anak-anak untuk melakukan action ya, untuk bisa merubah kelas sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga nanti dalam pembelajarannya itu bisa menyenangkan. Jadi anak-anak tadi ada yang menggambar, kemudian ditempel, kemudian ada foto-foto potret yang ditempel, membuat hiasan-hiasan dinding, sehingga suasana kelasnya itu terlihat nyaman dan menyenangkan. Nah, di samping itu juga anak-anak juga menata buku-buku tadi, Ibu, yang seperti Ibu tarakan tadi, menata buku sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kelas itu akan terbentuk menjadi sebuah kelas yang benar-benar mereka inginkan, suasana kelasnya itu seperti itu, sehingga nanti akan berpengaruh kepada pembelajaran yang ada di kelas. Di samping itu juga tadi di dalam video juga terlihat bahwa anak-anak juga di dalam pembelajaran itu ada pohon-pohon yang diberikan tempelan nama-nama begitu, kalau tidak salah nggih. Ya seperti itu mereka juga termasuk di dalam melakukan pembelajaran di luar kelas yang menyenangkan. Termasuk tadi ada pembelajaran di halaman sekolah, sehingga mereka di dalam kelas juga senang, di luar kelas pun mereka juga senang, sehingga anak merasa memiliki, oh ini pembelajaran yang benar-benar kami inginkan. Seperti itu Ibu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Bu Dewi atas ceritanya kepada teman-teman semua, atas refleksinya gitu ya. Izin berlanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, ini nggak usah lah, sudah punya pengalaman ya Bapak Ibu, atau satu teman, ceritakan ini pengalaman Bapak Ibu yang pernah melakukan kegiatan, yang di sana mempertimbangkan 3 hal Bapak Ibu, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Bapak Ibu barangkali sudah melakukan ini. Coba saya diberi cerita gitu ya, terkait tentang yang pernah sudah Bapak Ibu lakukan tentang mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Tadi ada yang angkat tangan setelah Bu Dewi, tadi siapa ya? Belum sempat tak tulis. Oke, monggo Bapak Ibu barangkali punya pengalaman cerita di sekolahnya atau di kelasnya yang sudah mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Silahkan. Oh, udah diturunkan ya tadi angkat tangan. Oke. Monggo Bapak Ibu, siapa? Bu Maria Ulfa barangkali. Siap Ibu. Monggo Bu Maria Ulfa. Ketika saya ngajar di kelas 5 tahun ajaran kemarin Ibu, itu saya ajak anak-anak untuk menanam berbagai macam tanaman yang pertama saya
katakan sama murid seperti ini, Bu. Anak-anak pengen menanam tanaman apa misalnya seperti itu. Ada yang bilang cabai, ada yang bilang jagung, ada yang bilang macam-macam, ada yang bunga seperti itu, Ibu. Nah, itu yang termasuk voice, suara. Kemudian pilihan. Pilihannya apa saja kita sediakan, bermacam-macam bunga atau bermacam-macam sayuran atau buah dan sebagainya, itu boleh, anak-anak boleh menentukan pilihannya. Seperti itu. Kemudian setelah mereka memilih, mereka diberi tanggung jawab untuk menanam sendiri, kemudian merawat sendiri bagaimana tanaman itu sampai tumbuh mulai dari biji sampai berbuah. Nah, itu saat kemarau, Ibu, yang ini yang terjadi. Tidak ada air. Nah, itu mereka yang sangat kelihatan tanggung jawabnya, Ibu. Mereka setiap pagi ambil ngangsu air itu di sebelah, karena keran di sekolah saya itu kebetulan mati saat kemarau itu, Bu. Nah, itu terlihat sekali tanggung jawabnya, Ibu. Bu, menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa. Jadi kalau anak-anak merasa memiliki itu akan muncul KSE-nya ya, Bu Maria ya. Bu. Sampai-sampai ngangsu itu beneran, Ibu. Ya, padahal itu tadi kalau disuruh gitu kan bisa nggak mau. Iya, nggak mau. Bisa nggak mau karena dia nggak merasa itu tadi, nggak merasa memiliki tanaman itu lah. Ketika tanaman itu sudah dia itu yang menanam sendiri, dia milih-milih sendiri mau nanam apa kan gitu ya tadinya ya. Iya, Bu. Sendiri mau menanam apa, otomatis dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditanam itu. Begitu. Terima kasih Bu Maria sudah mencontohkan yang sudah dilakukan tentang mempromosikan 3 hal itu tadi. Itu sebenarnya saya lakukan belum tahu ilmu ini, Bu. Oh gitu ya. Tahun kemarin, tapi tidak tahu ternyata seperti itu ada materi di sini. Terima kasih, Bu. Jadi bertambah ilmunya. Belum tahu ilmunya saja sudah bisa melakukan itu ya. Apalagi sekarang tahu ilmunya. Wah, malah luar biasa ini. Oke. Saya izin berlanjut, Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bu Maria Ulfa sudah menciptakan lingkungan yang bisa menumbuhkan gitu ya, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungannya kayak apa? Ada 7 karakteristik Bapak Ibu lingkungan yang bisa menumbuhkan kepemimpinan murid itu. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Itu tadi sudah Bu Maria Ulfa menumbuhkan ini ya. Nah, merasakan emosi yang positif. Waduh, tanamanku mati ini kemarau. Kalau nggak tak siram, kasihan nanti mati. Jadi ada emosi positif Bapak Ibu. Meskipun itu mengambil airnya ngangsu katanya jauh. Tapi itu dilakukan. Bu Maria Ulfa berhasil membuat lingkungan yang menyediakan anak-anak itu menggunakan pola pikir yang positif. Nah, kemudian berikutnya, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lagi-lagi, auranya positif kan Bapak Ibu, kalau kita bisa mempromosikan 3 hal itu tadi. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian. Yang keempat, menerima dan memahami kekuatan diri. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Jadi kadang itu anak kan tidak harus pintar semuanya gitu ya, pintar dalam salah satu hal. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau dulu kita itu sekolah kalau nilainya nggak bagus, apalagi di mapel-mapel matematika sama IPA itu kayaknya minder gitu ya. Apalagi zaman-zaman kita sekolah dulu danem. Kalau danemnya sedikit, aduh malu rasanya dengan tetangga itu. Apalagi anaknya guru, danemnya jelek itu malu banget gitu. Nah, sekarang kita harus menumbuhkan itu Bapak Ibu, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan.
juga kekurangannya gitu ya. Kemudian berikutnya, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpinya. Tadi yang IFAR tadi, punya visi. Kemudian lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif. Yang dilakukan Bu Maria tadi sudah membuat murid terlibat aktif. Lingkungan yang diciptakan sudah mendorong anak-anak terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi proses belajar itu kalau kita sekarang di CGP kan yang tidak kita maknai hanya materi kognitif ya Bapak Ibu ya, tapi belajar banyak hal. Yang ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Ini tadi yang saya katakan. Biar anak-anak bisa survive, terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Bukan jadi generasi stroberi gitu ya, yang gampang peyok itu. Jadi kita harus punya menyiapkan anak-anak kita nanti ke masa yang akan datang itu anak yang punya daya lenting dan sikap yang tangguh. Oke, izin berlanjut. Nah, konsep Trisenta pendidikan Bapak Ibu, itu tidak bisa hanya Bapak Ibu yang menciptakan begitu, tetapi merupakan kerjasama dari pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bergeraknya di sini, di pendidikan. Kadang juga Bapak Ibu bergerak sebagai keluarga, juga bergerak sebagai anggota masyarakat. Kalau Trisentra ini semuanya bisa saling percaya, saling menghormati, saling menumbuhkan, insya Allah lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini akan tercapai. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu, namun tidak ada yang tidak mungkin. Kalau semuanya kita bergerak bersama-sama, saya yakin dan percaya aura pendidikan kita akan menuju yang lebih baik lagi, meningkat begitu. Nah, ada kata-kata bijak dari Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya di kelas itu aja pendidikan, tetapi di mana-mana itu juga pendidikan. Nah, oke Bapak Ibu, ini infografis tentang Trisentra tadi. Kemitraan yang diutamakan Bapak Ibu, bermitra, berkolaborasi. Oke. Nah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu nanti sebagai seorang kepala sekolah atau barangkali sekarang sudah menjadi kepala sekolah, bagaimana sih upaya Bapak Ibu untuk melibatkan orang tua dalam mewujudkan itu tadi, mewujudkan kepemimpinan yang menumbuh kembangkan, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ada yang mau berbagi solusi, berbagi tips Bapak Ibu tentang bagaimana kepala sekolah melibatkan orang tua murid? Dipersilahkan. Oke. Pak Andreas bisa menunjuk atau memilihkan, Pak Didi ini sudah raise hand, silakan Pak Didi. Silakan Pak Didi. Halo Pak Didi. Oh, Pak Didi tidak ada. Halo Pak Didi. Masih di sanakah Pak Didi? Oke. Pak Arif Setyonugroho, monggo Bapak. Pak Arif, silahkan. Mohon maaf Bu, tadi masih unmute. Tapi saya tidak open kamera ya Bu, sinyalnya tidak apa-apa. Agak terganggu. Terima kasih Ibu Susiatin. Saya akan berbagi tentang pengalaman saya yang baru ya Bu, baru berapa tahun melibatkan orang tua dalam
program sekolah, yaitu kemarin itu kan kelas saya itu banyak yang plafonnya itu sudah mau ambrol. Nah, ketika itu kan saya membayangkan teman-teman saya yang sudah mengajukan proposal untuk rehab itu tidak kunjung memperoleh, bahkan yang lebih parah juga belum memperoleh. Jadi saya agak pesimis dengan itu, maka saya mencoba menggerakkan wali murid ketika penerimaan rapot. Sebelum penerimaan rapot saya kumpulkan, kemudian saya semacam memberikan motivasi pada komitenya juga tentang Andar Beni tadi, Bu. Andar Beni. Jadi sekolah itu kan satu-satunya sekolah di desa tersebut. Kalau Bapak Ibu punya putra putri nanti kan ujung-ujungnya sekolah di situ juga. Di sini kalau tidak Bapak Ibu yang merawat, siapa lagi? Nah, terus saya ceritakan teman-teman saya yang sekolahnya sudah mau runtuh itu belum mendapatkan bantuan, maka saya mencoba menggerakkan lewat itu. Dan alhamdulillah sekarang mereka berbagi, berkontribusi, akhirnya 2 ruangan kelas sudah bisa terlaksana, plafonnya sudah baru. Sip. Itu, Luar terima biasa. kasih, Bu. Pak Arif kepala sekolah, nggih. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa ini, Pak. Nggih. Dengan kalau nunggu rehab ya benar itu tadi, bukannya kita berpikir negatif tetapi kita melihat kekuatan dan kelemahan ya Bapak ya. Kita berpikir lambat, kita menggunakan otak luhur kita. Nah, wong yang parah saja belum dapat gitu. Jadi mengambil langkah lain gitu. Terima kasih Pak Arif sudah menginspirasi teman-teman yang lain. Barangkali Pak Didik sudah mendengarkan saya. Oke, kayaknya Pak Didik belum muncul gitu. Ada lagi teman yang mau berbagi tentang bagaimana kepala sekolah melibatkan orang tua murid gitu. Bu Maria Ulfa kayaknya mau muncul ini. Mangga Bu Maria. Terima kasih Bu. Sama sepertinya Bu dengan Bapak tadi, kita membangun hubungan komunikasi yang harmonis dengan orang tua. Seperti contoh kemarin itu waktu mau pelepasan kelas 6. Ketika itu kan kita tidak ada dana kalau mau misalnya mengadakan yang agak mewah seperti itu kan kurang mampu lah istilahnya seperti itu. Akhirnya kepala sekolah mengajak rembukan dengan wali murid terutama kelas 6 itu diajak berembuk seperti itu. Akhirnya seperti ini Bu, semua kepanitiaan dari wali murid. Kebetulan di desa itu ada wali murid yang memiliki teratak. Nah, mereka menyumbangkan terataknya. Kemudian yang untuk panggung itu menggunakan meja-meja dari sekolahan. Kemudian untuk makanan itu mereka membagikan tempat snack seperti itu, disuruh membawa satu anak membawa 2. Itu semua yang menghandle wali murid Ibu. Keren. Kami sebagai guru hanya ikut berkoordinasi komunikasi seperti itu Ibu. Jadi untuk pendanaan semuanya dari wali murid seperti itu Ibu. Luar biasa sekali Bu Maria Ulfa. Bu Maria Ulfa ini juga KS loh kayaknya. Betul Ibu. Masih guru Bu. Wah, sebentar lagi, jangan khawatir. Karena pola pikir kayak Ibu Maria Ulfa, kayak Bu Nur Alia, Bu Dewi, Pak Didik, Pak Arif, Pak Sabto, Bu Yuliana, dan teman-teman yang lain. Ini memang sangat kita butuhkan Bapak Ibu untuk melakukan perubahan secara masif, secara besar gitu ya. Karena mindset kita semua mulai dari
CGP inilah Bapak Ibu, mulai dari angkatan 1 sampai sekarang angkatan penjenengan angkatan 10 ya, ini angkatan 11 masih ada, angkatan 12 masih ada. Mudah-mudahan Indonesia semakin memiliki banyak-banyak guru yang luar biasa ini, yang hebat-hebat ini. Ini sangat kita butuhkan, amin. Nah Bapak Ibu, sekarang saya ingin berlanjut ke sini, pertanyaan refleksi untuk kepala sekolah. Nah, bagaimana Bapak Ibu, Anda dengan tetap mempertimbangkan berbagai kebijakan program pemerintah yang ada saat ini dapat tetap melibatkan murid dalam perencanaan program, ataukah yang nomor 2, ataukah yang nomor 3, ataukah yang nomor 4. Silahkan yang mau merespon gitu, atau mengkonfirmasi, boleh yang nomor 1, boleh nomor 2, boleh 3, boleh 4. Monggo, calon-calon kepala sekolah hebat dan calon-calon pengawas yang luar biasa. Silahkan Bapak Ibu. Mau yang mana nih? Bu Maria Ulfa, nggih, monggo Ibu. Terima kasih Ibu. Izin menanggapi untuk yang nomor 2 ya Bu. Siap. Sejauh mana rapot pendidikan sekolah Anda dapat digunakan untuk membantu Anda merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program atau kegiatan sekolah Anda? Pengalaman dari sekolah kami, rapot pendidikan itu nilai literasinya kemarin itu menurun Ibu. Sehingga kami dari SD berupaya bagaimana cara untuk meningkatkan literasi anak ini. Program kami meningkatkan literasi dengan menggunakan program kemarin itu gelis pisan, gerakan literasi ya menjadi sebuah pembiasaan seperti itu Ibu. Nah ini anak-anak digiatkan untuk membaca setiap hari setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran, boleh memilih buku apa saja. Kemudian anak ini disuruh bercerita seperti itu Ibu. Bukunya bebas. Kita hanya mencoba untuk meningkatkan literasinya Ibu, biar anak-anak ini terbiasa, karena saat ANBK itu ternyata soalnya kan seperti itu Ibu. Literasi kan harus banyak membaca, banyak berlatih sehingga mengetahui apa isi yang terdapat dalam bacaan itu. Tanpa mengetahui isi dari sebuah bacaan, mereka tidak akan bisa mengerjakan soal nantinya Ibu. Jadi literasi di sini memang sangat penting menurut saya Ibu. Sepinter apapun kalau literasinya kurang bagus, dia tidak akan mampu mengerjakan seperti itu Ibu. Luar biasa Bu Maria Ulfa, ditambah buku-buku digital Bu. Banyak itu cerita-cerita dari link-link. Siap Ibu, itu masih dalam perencanaan kami Ibu. Yes, itu enak. Kalau nggak punya buku fisik, buku digital. Luar biasa. Ceritanya bagus-bagus, literasi cloud itu Bu, bagus. Oke, ada yang lain Bapak Ibu ke nomor yang berapa? 3 atau 4 atau 1? Bu Maria Ulfa, boleh saya dibantu menunjuk salah satu teman Ibu? Tidak apa-apa, kan Bu Maria Ulfa kenal dengan teman-teman. Monggo. Biasanya itu Bu Nur Alia. Oke, Bu Nur Alia. Monggo Bu Nur Alia. Dapat door prize dari Bu Maria Ulfa ini. Bu Maria. Mari Bu. Saya mencoba itu ya Bu ya, nomor 4 ya Bu nggih. Nggih, tidak apa-apa Ibu. Bagaimana kita bisa mendorong student agency ya Bu ya, untuk pertumbuhan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, inklusif ya. Dimana mungkin ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk bisa mendorong kepemimpinan murid atau student agency Bu, sehingga proses pembelajaran tercipta dengan aman, nyaman, lingkungan belajar juga aman. Yang pertama adalah dengan memberdayakan siswa Ibu. Ketika siswa itu diberikan sebuah pilihan, kemudian tanggung jawab dalam proses belajar mereka akan lebih merasa dilibatkan,
merasa diuangkan, nak, cara orang Jawa gitu, lebih diberdayakan. Sehingga hal ini akan memunculkan, mendorong motivasi intrinsik dari anak-anak, rasa memiliki terhadap pembelajaran mereka. Itu bisa akhirnya memperkuat rasa kepercayaan diri mereka di kelas. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, mengembangkan keterampilan mereka, Bu. Kemudian dengan siswa diberikan kesempatan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, kemudian mengevaluasi hasil belajar mereka. Kemudian hal ini akan mampu mendukung kemampuan akademis mereka dalam keterampilan berpikir kritis. Seperti itu. Kemudian mungkin yang berikutnya dengan mendorong mereka untuk senantiasa berkolaborasi. Ketika siswa diberikan kesempatan untuk berkolaborasi satu dengan yang lain, dengan teman mereka, dengan teman sebaya, ini akan nanti membantu mereka untuk terampil dalam bersosial, kemudian pengembangan di lingkungan kelasnya yang lebih suportif dan inklusif. Juga terkadang saya menerapkan sebuah pembelajaran yang tutorial sebaya begitu, Bu. Kemudian mungkin yang berikutnya kalau boleh saya menambahkan dengan memfasilitasi refleksi diri. Student agency itu mendorong siswa juga untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri, termasuk memahami apa kekuatannya, apa kelemahan mereka. Untuk refleksi ini akan memperkuat mereka, kemudian memberikan semacam kepercayaan diri mereka menjadi semakin bertambah, dan mereka mampu mengidentifikasi kira-kira strategi apa belajar, strategi belajar seperti apa yang mungkin yang paling efektif bagi mereka. Terima kasih, Bu, mungkin itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, lengkap sekali Bu menjawabnya, mendorong untuk jadi student agency itu ya, sangat lengkap sekali. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah merespon. Saya akan melanjutkan ke miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi yang biasanya terjadi di modul 3.3 itu Bapak Ibu, yang pertama, kepemimpinan murid itu mendorong suara pilihan dan kepemilikan tidak bisa diterapkan pada usia SD. Ada pertanyaan di LMS, bagaimana kalau murid PAUD atau itu ada. Nah, ini miskonsepsi Bapak Ibu. Tidak. Jadi penjelasannya hal ini keliru dan bertentangan dengan penelitian dan praktek terbaik dalam pendidikan anak usia dini dan dasar, di mana secara alami mereka juga ingin tahu, ingin belajar dan bertanggung jawab. Tetap bisa Bapak Ibu. Jadi di murid PAUD dan murid SD tetap bisa untuk kita mempromosikan 3 hal itu, voice, choice, dan ownership. Tentunya memang tidak hal yang berat gitu ya, yang ringan-ringan, tetapi itu tetap bisa. Memberikan mereka kesempatan atau stimulasi untuk mengolah rasa ingin tahu, keberanian mencoba dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan keterampilan kepemimpinan yang penting. Dan ini merupakan proses belajar. Bisa Bapak Ibu. Miskonsepsi yang berikutnya, kepemimpinan murid dalam pembelajaran hanya bisa diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler saja. Misalnya menjadi panitia acara kelas atau sekolah, ikut OSIS, ikut perlombaan, dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu, memberikan voice, choice, dan ownership bukan hanya tentang terlibat dalam program ekstra. Ada banyak cara untuk mendorong. Ya, yang tadi sudah banyak diceritakan oleh Bu Nur Alia, memilih topik pembelajaran, membuat rencana seperti yang saya ceritakan tadi, menilai pembelajarannya, anak dilibatkan, itu kuncinya itu, anak dilibatkan. Coba sekarang Bapak Ibu dalam menyusun RPP itu, libatkan anak-anak, kita tujuannya apa ya, kita akan belajar ini, ada topik ini, apa sih yang mau kita pelajari, anak dilibatkan, gitu ya. Selama ini kan Bapak Ibu menyusun RPP itu, wis disusun dewe, anak nggak ada yang dilibatkan, gitu. Sehingga anak-anak kadang ogah di kelas, dia nggak tahu loh, mau dibawa kemana oleh gurunya. Kalau ini Bapak Ibu melibatkan,
Kegiatan pembelajarannya nanti kita apa? Di kebun, Bu. Kita bagaimana? Nulis, Bu, dicatat, menemukan menemukan daun, kemudian kita mencatatnya. Itu kan anak dilibatkan dalam penyusunan KBM-nya. Kemudian nanti kita menilainya seperti apa, nah? Yang banyak daun, yang dapat daun paling banyak itu yang nilainya bagus, ya kan? Anak menentukan, oh iya ya. Jadi itu caranya membuat lingkungan yang di sana bisa mempromosikan voice, choice, dan ownership. Penerapan program yang berdampak pada murid hanya melepas murid belajar sendiri. Ini miskonsepsinya. Oh, kalau berdampak pada murid ya wis pokoknya arek ben sinau dhewe gitu. Juga tidak seperti itu. Guru tetap mendampingi seperti video yang saya tayangkan tadi. Memang semuanya diserahkan kepada murid, tetapi apakah gurunya tidak ikut di dalam sana? Gurunya ikut memfasilitasi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, memfasilitasi. Oke, saya izin berlanjut ke pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, ke pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Saya sudah saya sudah mengakomodasi, saya sudah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Tidak semua pertanyaan bisa saya cantumkan di sini Bapak Ibu. Di sini tulisannya tanya jawab dan diskusi 30 menit, tapi nanti kita nggak sampai. Saya izin menambah mungkin 5 menit gitu ya untuk melanjutkan ini. Ada satu pertanyaan dari Pak Andi Arif itu. Nah, barangkali beliaunya juga ini ada di sini, pasti ada. Bagaimana program atau kegiatan intrakurikuler, atau ekstra bisa berjalan seimbang di sekolah kita? Artinya di sekolahnya Pak Andi Arif ini. Boleh teman-teman membantu? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, atau Pak Andi Arif sendiri mau menjawab ini setelah sudah tahu ngobrol-ngobrol banyaknya tadi. Kersane teman-teman Ibu. Oke, siap. Yeay. Tadi Pak Suratmen kayaknya angkat tangan. Pak atau Bu ini ya? Kayaknya tadi sempat raise hand kok terus diturunkan lagi. Capek kayaknya nggak tak panggil-panggil. Oke, silahkan Bapak. Pak Didik masih mendengarkan saya? Pak Didik? Pak Didik. Mohon dibantu Bapak Ibu, bagaimana sih program kegiatan intrako dan ekstra itu bisa berjalan seimbang? Nanti saya kuatkan. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Bejo, silakan Pak. Ya Bu, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menjawab pertanyaan teman saya nih Bu. Andi Arif ini teman ya satu PP Bu. Satu bangku. Satu PP. Ya, satu PP ya. Iya. Ini Bu. Bagaimana program atau kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler atau ekstrakurikuler bisa berjalan seimbang di sekolah kita? Seperti yang kita pelajari bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita itu tidak akan terlepas dari program yang dicanangkan di sekolah. Minimal bagaimana program tersebut tercantum dalam visi misi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian dari visi misi yang ada oleh kepala sekolah, bagaimana cara mengimplementasikan program yang ada dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolahan, dengan Bapak Ibu guru. Selain itu, bagaimana pinter-pinternya Bapak Ibu guru melaksanakan program itu bersama murid Bu. Jadi program itu kalau hanya dipikir oleh kelas-kelas saya juga nggak bisa terjadi. Kalau hanya kelas dan guru tidak juga bisa berjalan baik. Alangkah baiknya bagaimana semua warga sekolah itu terlibatkan
sehingga anak juga aktif, baik kegiatan intrakurikulernya, kokuler maupun ekstrakurikulernya akan bisa aktif. Kemudian program tersebut dibuat terjadwal. Kemudian bagaimana penataan pembagian tugas antara guru yang satu dengan yang lain itu bisa tertata, sehingga dengan adanya SDM yang ada di situ dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk sedikit demi sedikit mengimbangkan atau menjalankan kegiatan yang ada di sekolahan baik intra maupun ekstrakurikuler. Demikian Bu, terima kasih jawaban saya. Luar biasa Pak Bejo ya tadi ya. Benar sekali Pak. Memang yang dikatakan seimbang itu seimbang di mananya dulu gitu ya. Nah, kalau semuanya sudah terprogram, semua mengikuti aturannya masing-masing, intra itu porsinya sekian gitu ya. Karena di intra kan sudah ditetapkan melalui Permendikbudristek 12 tahun 2024, jamnya intra itu berapa, jamnya ekstra itu, jamnya P5 itu berapa, itu ya kan sudah ada ketetapannya. Itu kita lakukan semuanya. Kemudian terjadwal, benar yang dikatakan Pak Bejo. Kalau itu sudah kita lakukan, merangkul semuanya, kolaborasi antara semua warga sekolah, pasti itu nanti akan berjalan seimbang. Tidak ada yang di nomor satukan dan di nomor duakan. Berikutnya pertanyaan dari Pak Bayu Rahmanto. Ada ini juga kayaknya. Bagaimana sih mengimplementasikan student agency di kelas, di mana karakter siswanya pasif dan terbiasa mendapat pembelajaran teacher center learning? Gitu, biasanya gurunya doang ini yang aktif. Bagaimana kalau gurunya doang yang aktif, kita mau mengimplementasikan student agency? Ayo, siapa yang mau membantu Pak Bayu Rahmanto mengurangi kegalauannya? Silahkan. Pak Bejo angkat tangan lagi, monggo Bapak. Wah, kayaknya Pak Bejo ini kunci jawaban ini deh. Ini langsung saya baru melihat pertanyaannya. Oke, siap. Tidak apa-apa. Bagaimana mengimplementasikan student agency di kelas, di mana karakteristik siswa yang pasif dan terbiasa mendapat pembelajaran teacher centered learning? Dari Pak Bayu Rahmanto. Ini saya menjawab begini Bu. Dilema yang sekarang terjadi itu kadang Bapak Ibu guru itu tidak memperhatikan kurikulum yang sekarang sudah ada. Ya. Kan sekarang sudah kurikulum merdeka. Jadi bagaimana anak itu bisa merdeka? Sebenarnya kita sudah dituntun. Kita sudah dituntun dengan kurikulum tersebut oleh Pak Menteri. Kita diberikan buku, ada buku guru, ada buku siswa. Tapi kadang maaf Bapak guru kadang kan hanya memanfaatkan buku-buku tambahan, tidak memperhatikan apa yang ada di buku guru dan siswa sekarang itu. Karena terus terang maaf saya sendiri itu tidak beli buku yang lain. Saya memperhatikan buku panduan buku guru dan siswa itu. Ternyata pada kegiatan itu, di dalam kegiatan tersebut sudah dirangkum sedemikian rupa Bu. Jadi bagaimana di situ dalam RPP-nya guru dipandu dengan buku guru untuk menjalankan aktivitas di dalam kelas. Bahkan di situ terjadi suatu student agency dengan contoh setiap kegiatan yang merupakan ada praktikumnya seperti IPAS di kelas tinggi itu, di situ nanti pasti sering sekali akan ada suatu kelompok-kelompok kecil. Otomatis dengan kelompok salah satu anggota kelompok akan ditunjuk oleh guru sebagai pemimpin kelompoknya. Nah, dengan apa yang ada di dalam buku guru itu dan buku siswa itu, kalau kita bisa menerapkan dengan sesuai alur yang ada di situ, itu otomatis bagi pembelajaran di kurikulum merdeka sekarang ini akan tercipta kelas yang aktif, interaksi yang bagus timbal balik antara guru dengan murid, sehingga tidak mungkin lah katakan di dalam kelas itu kalau mencanangkan program yang ada di buku guru dan siswa yang sesuai dengan kurikulum merdeka itu anak pasif nggak mungkin, tergantung bagaimana Bapak Guru sadar apa tidak sekarang di kurikulum apa gitu loh. Demikian jawaban saya Bu. Terima kasih. Luar biasa Pak Bayu, Pak Bejo Widodo ini mantap sekali jawabannya, benar banget itu. Kata kunci dari yang ditanyakan Pak Bayu adalah
bagaimana mengimplementasikan student agency di kelas, di mana karakter siswanya pasif. Apa iya itu karakternya? Sekarang pertanyaan saya balik ke Pak Bayu. Apa iya itu karakter siswanya pasif? Ataukah pasifnya itu sebagai akibat? Nah, kalau karakter itu kan beda ya Pak ya. Nah, atau pasifnya itu sebagai akibat. Kalau saya lihat dari ceritanya ini, pasifnya itu sebagai akibat karena terbiasa mendapat pembelajaran yang teacher center. Berarti lagi-lagi kembali kepada kita dan teman-teman kita, itu maksudnya. Kita yang di sini dan teman-teman kita, itu yang ditulis Pak Bayu itu. Ayo kita sekarang ubah mindset kita. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, ubah mindset kita, lakukan hal kecil. Hal kecilnya itu apa Bapak Ibu? Mulai dari dirinya Bapak Ibu sendiri, ubah mindsetnya Bapak Ibu, gitu ya. Di 10 modul ini ke sana arahnya. Ubah mindsetnya. Kalau karakter anaknya pasif, ini bukan karakter anak itu sendiri yang pasif, tetapi akibat dia menjadi korban. Kalau bahasa rodok tajam itu dia korban, nggak? Korban dari siapa? Dari kita dan teman-teman kita, gitu ya Pak Bejo ya. Nah, benar yang dikatakan Bapak. Kalau kita mau melihat itu, kita menyadari, kita sadar kita ini di mana, itu loh. Untung memang Bapak kita itu bukan dokter ya. Kalau dokter menulis embuh lah. Tetapi ayo Bapak Ibu, saya yakin mulai dari penjenengan ini nanti ketika penjenengan sebentar lagi akan lingkar pengaruhnya akan lebih besar. Bapak Ibu akan jadi kepala sekolah di daerahnya masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Saya benar-benar sangat berharap sekali penjenengan bisa membawa perubahan itu. Itu ya, membawa perubahan itu agar keresahan-keresahan ini bisa segera kita urai satu-satu gitu ya. Kita urai satu-satu. Makanya pesannya Pak Nadiem, lakukan perubahan kecil. Merubah mindset dulu Bapak Ibu gitu ya. Oke. Satu lagi pertanyaannya Bapak Ibu dari teman dari Bu Maria Ulfa ternyata. Berarti yang jawab Bu Maria Ulfa sendiri. Bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid? Ekosistemnya tadi kayaknya udah saya bahas ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana membangunnya itu? Ayo Bu Maria Ulfa mau jawab sendiri kah? Bangunnya kayak apa dari obrolan kita tadi? Biar yang lain enggak apa-apa, Bu. Tapi dengan obrolan tadi sudah nyangkut, Bu. Ya, sudah ya, sudah Ya, ada di obrolan sudah ada bayangan, Ibu. Terima kasih. biasa. Oke. Tinggal satu lagi pertanyaannya dari ini Ibu atau Bapak ya? Nah, Ibu kayaknya. Nah, ini yang jawab ini harus seorang kepala sekolah ini. Enggak juga sih. Bagaimana cara kita meyakinkan kepala sekolah? Dalam tanda kutip dan dalam tanda kurung yang kurang mendukung kita itu aku nggak keras-keras Bapak Ibu tentang ide program kita. Bagaimana ayo? Ini lingkaran pengaruh kita itu. Bagaimana kita untuk meyakinkan itu? Pasti punya trik and tips. Silahkan. Boleh Pak Beja, boleh Pak Sabto, boleh Bu Nur Alia, boleh Bu Dewi. Monggo. Pak Sabto ini kayaknya yang sudah membuka mic ini. Ayo Pak Sabto. Cara meyakinkan kepala sekolah ini saya hanya salah satu yang mungkin dari teman-teman nanti ada banyak lagi. Yang pertama agar kepala sekolah kita yakin tuh kita menyampaikan ide kita itu berbasis data. Jadi kita punya data, kita punya data-data tentang fakta di lapangan tentang ide program kita. Itu salah satunya nanti mungkin insya Allah kepala sekolah ya bisa menerima. Terima kasih. Oke, luar biasa berbasis data gitu ya. Kalau berbasis data mesti kepala sekolah percaya. Gitu. Ada yang mau nambah? Bu Nur Alia kayaknya mau nambah ini kalau dilihat dari wajahnya, auranya. Pak Bejo juga. Silakan, siapa dulu? Boleh Pak Bejo, monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Kati yang diperkenalkan saya. Kalau saya boleh menjawab pertanyaan nomor 4, bagaimana cara meyakinkan kepala sekolah yang kurang mendukung kita
tentang ide program kita. Yang pertama kita lihat dulu, Bu. Program kita tentang program apa? Kalau kita lihat nanti program tentang murid, tentang kearifan murid. Caranya yang pertama adalah kita tunjukkan dulu, kita terapkan pada kelas kita. Bagaimana kita berusaha untuk berhasil dulu di kelas kita. Setelah program yang kita canangkan berhasil, baru nanti saat mungkin kita berbintang dengan Bapak Kepala Sekolah, bisa Kepala Sekolah kita hadirkan ke kelas kita tentang kegiatan yang kita programkan di kelas. Kemudian disuruh dimohon untuk mengevaluasi atau mungkin untuk mengidentifikasi apakah program tersebut bagus apa tidak untuk kegiatan sekolahan. Kalau kegiatan sekolah ternyata bagus, baru kita masuk kepala sekolah. Setelah kepala sekolah yakin, bisa program tersebut kita usulkan untuk bagaimana kita terapkan pada kelas yang lainnya. Gitu, Bu. Kelas Demikian. Ya. Oke, ini Pak Bejo Widodo ini bicara tentang lingkaran pengaruh, Pak ya. Lingkaran pengaruh saya masih di sini. Yang saya lakukan di sini ini juga luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sepertinya obrolan kita sudah usai gitu ya. Modul 3.3 sudah selesai kita selami dan sudah kita elaborasi. Saya minta satu hal kepada teman-teman semuanya, boleh salah satu melakukan refleksi karena ini modul kita yang terakhir. Lakukan refleksi apa yang sudah Bapak Ibu dapat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dimulai dari modul 1.1, 1.2 dan sampai sekarang modul 3.3. Boleh salah satu mewakili teman kita di ruang elaborasi pemahaman suri ini untuk merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 6 bulan itu. Monggo diwakili salah satu. Boleh dari teman, dari kelasnya Pak Subiarto boleh, Pak Andreas boleh, Pak Ulil Absor boleh, Pak Pujiono boleh, Pak Panji, Bu Pariyati, dan Musyafi'ah. Monggo Bapak Ibu kasih refleksi untuk kita semuanya sebelum kita akhiri. Bu Juliana, monggo Bu Juliana. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Mohon izin menyampaikan refleksi saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini, Angkatan 10. Masya Allah Ibu, saya mendapatkan hal yang banyak sekali. Luar biasa, pemahaman yang begitu komplit, begitu holistik dan sangat merubah mindset saya. Tadinya ketika di kelas begitu, ketika saya ngajar, saya berharap anak-anak saya semuanya mengerti fisika. Kebetulan saya mengajar fisika Ibu. Tapi dengan ikut guru penggerak, saya jadi tahu di kelas saya ada calon-calon artis yang tidak perlu tahu hukum Newton. Di kelas saya ada calon-calon atlet olahragawan yang juga tidak perlu tahu tentang hukum Archimedes. Saya menjadi benar-benar berbeda memandang murid saya sekarang Ibu. Mereka punya potensi yang berbeda-beda. Itu yang poin penting sekali yang saya dapatkan, cara pandang saya terhadap murid-murid saya. Itu Ibu refleksi singkat dari saya, dan insya Allah perubahan mindset ini pastinya akan merubah diri saya nanti, action saya di kelas, dan segala hal runtutan di belakangnya insya Allah akan berubah, karena saya sudah memandang murid saya dengan berbeda Ibu. Seperti itu refleksi singkat dari saya. Matur nuwun Ibu. Terima kasih Bu Yuliana sudah mewakili perasaan semua teman-teman untuk merefleksikan kegiatan di program penggerak ini. Saya sampai merinding Bu mendengar refleksinya Bu Yuliana. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya juga sama seperti penjenengan dulu ketika belum masuk program guru penggerak, cara pandang saya dulu juga guru ya hampir-hampir sama kayak penjenengan begitu ya. Tetapi ketika sudah tahu banyak ilmu dari program penggerak ini sangat luar biasa. Apalagi ketika saya menyelaminya 10 modul secara terus-menerus di berbagai angkatan, sudah semakin jelep gitu Bu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf apabila selama 100 menit ini kebersamaan kita ada kata-kata saya atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya
yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan elaborasi pemahaman di sore hari ini. Saya berharap apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di program guru penggerak ini tidak hanya sekedar berupa sertifikat gitu ya Bapak Ibu, tetapi di balik sertifikat itu saya sangat berharap sekali perubahan-perubahan itu akan Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Bagi yang sudah punya lingkaran pengaruh sebagai kepala sekolah, semoga ini bisa menjadi warna yang berbeda di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Saya mohon maaf, saya akhiri. Dinasiratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih. Pak Sutrisno mengangkat tangan. Ada yang mau dikonfirmasi?